Oi. Jadi kita tahu kan, lagi heboh di mana-mana. Sampai Menteri Kesehatan, kemudian menteri-menteri kita juga akhirnya membatasi perjalanan dari negara-negara Afrika. Yang gua dengar-dengar, virus corona tuh udah sampai Australia, udah tetangga terdekat kita gitu. Yang soal varian terbaru dari Afrika Selatan, Omicron, gitu kan. Nah, dari yang gue baca, Omicron. Oke. Yan, dari yang gue baca, ini adalah kesalahan para tenaga medis yang tidak berjuang maksimal untuk menyembuhkan pandemi COVID-19 ini di Indonesia. Iya, jadi gue rasa orang-orang seperti lu nih adalah orang-orang yang tidak ikut menjaga dengan maksimal sebetulnya. Coba dong sebagai tenaga kesehatan, lu kasih kontribusi lebih dong buat menyelamatkan pandemi ini sebetulnya. Betul. Tenaga kesehatannya nggak maksimal di Indonesia. Tapi virusnya nongolnya di Afrika Selatan gitu ya. tapi gini ya maksud gue gini. Tapi jadi teman-teman, gue nih bingung juga. Setelah kemarin heboh Delta di India masuk Indonesia, heboh tuh ya penyebarannya. Tiba-tiba muncul lagi varian baru. Gitu. Belum semuanya divaksin gitu. Lu tuh gue nggak tahu ya, mbak gue kemarin divaksin. Itu demamnya 3 hari. Jadi 3 hari itu gue capek banget ngurusin rumah. Jadi gue kasih tau ya, gue vaksin tuh Jumat dia tepar, Sabtu dia tepar, Minggu dia tepar, Senin baru balik gitu. Harusnya gue weekend senang-senang, gagal jadinya gitu. Jadi itu baru berakhir, masa mesti vaksin lagi nanti, maksud gue gitu loh. Nanti masa mesti kita PPKM lagi dan itu lagi. Coba deh lu ceritain sebetulnya gimana dong ini soal Omicron ini. Coba lu cek dulu, Bud. Jangan-jangan Jumat tepar, Sabtu malas ketemu lu, Minggu tanggung. Mungkin ya. Mungkin bisa juga ya, oke. Tapi nggak sih, kasih vaksin emang beda-beda tiap orang. Nah, kita kembali nih ke soal si Omicron ini. Jadi sebelum gue mau ngebahas tentang varian COVID yang baru, yang heboh, ini skalpnya COVID nih saat ini, gue pengen ngebahas dulu tentang seberapa berbahayanya sih Omicron. Kan semua kan cuma taunya gosip berita beredar gitu. Iya. Dan kayaknya saat ini ya hampir pasti itu semua varian COVID yang baru ditemukan itu akan masuk berita dan bikin heboh. Gitu. Tapi gue nggak tahu mana yang hebohnya itu karena ada varian baru, mana yang hebohnya yang harus diwaspadain. Pukul rata aja semua, bener nggak? Make sense. Oke, betul. Nah, jadi sebelumnya gue tuh pengen ngebahas dulu bahwa varian COVID itu kita golongkan menjadi 2, Bud. Ada yang sebut namanya VOC, ada yang sebutannya POI. Oke. Nah, tapi gue lihat dari muka lu tuh VOC ini bukan company ya, Bud ya? Gue VOC yang beda nih. Gue baru pengen tanya, gue pikir berarti sebenarnya pandemi COVID udah dari zaman Belanda sebetulnya nih. Waktu VOC berdiri di sini nih. VOC itu artinya itu varian of agak ini ya, dikat ya. VOC itu artinya adalah variant of concern. Varian yang harus diperhatikan. Oke. POI itu adalah variant of interest. Varian yang menarik. Oke. Gitu. Nah, seperjalanannya si COVID sama ini ya, Bud. Kata-kata kalau kita ketemu suatu varian itu akan masuk ke dalam kategori VOI dulu. Oke. Varian yang menarik. Dan terus nanti diteliti nih sama peneliti, kita lihat gimana sih karakteristiknya gitu. Wah, kok kayaknya berbahaya nih. Wah, kayaknya ada sesuatu nih, ada something nih yang mesti kita perhatikan. Maka dia akan masuk ke dalam kategori VOC. Oke. Variants of concern yang harus diperhatikan. Oke. Nah, sampai sejauh ini, sebelum kemarin si Omicron itu keluar, variant of concern yang varian COVID yang masuk ke dalam VOC itu ada 4. Oke. Alpha, Beta, Delta, Gamma. Oke. Nah, kalau lu lihat, hampir semua varian itu pasti pernah menimbulkan masalah di suatu negara. Dalam arti berarti ini memang bermasalah nih. Dia ada potensi nih untuk bisa bikin pandemi nggak selesai. Contohnya di kita, Delta kan bahaya banget kan? Waktu itu kita sempat kena gelombang kedua, di Delta sampai rumah sakit penuh. Itu kan semua kerjaan si Delta. Nah, sekarang begitu keluar Omicron, lu tahu saking harus kita hati-hatinya adalah si Omicron ini nggak masuk ke VOI dulu, dia langsung masuk ke VOC. I see. Berarti ini udah pasti berbahaya banget dong? Ya. Jadi kalau lu tahu ya alpha, beta, delta, gamma itu semua masuk ke VOI dulu.
direview, dikaji, kemudian habis itu dia masuk ke VOC. Tapi si Omicron ini langsung dikategorikan masuk ke dalam VOC. Itu membuktikan bahwa kita benar-benar harus berhati-hati terhadap Omicron ini. Gitu. Oke. Nah, Yan, pertanyaan gue adalah, berarti di luar 4 virus tadi, Gamma, Beta, Delta, dan Alpha, pertanyaan gue adalah, berarti ada VOC? Menurut gua kalau dari cara ngomong lu bagusan, matematika lu pasti jeblok. Enggak, justru gua ini ingin melatih pendengar kita tuh berpikir, kenapa ngomongnya terbalik ya gitu sebetulnya. Enggak, maksud gua gini, pertanyaan gua gini. Berarti di luar 4 tadi ada banyak VOI yang tidak berbahaya. Gua mau nanya itu dulu. Iya. Itu banyak, Put. Waktu itu gimana? Enggak, yang waktu itu dari Inggris ada B11, berarti masuknya VOI dong. Gue nggak gitu inget sih ya yang varian B11 ya. Soalnya kan kalau lu sebut B11 itu kan biasanya adalah kode untuk komposisi virusnya. Jadi bisa aja nih B11 nanti akhirnya dinamain apa gitu. Okay. Contohnya kalau misal dari gue, lu tahu inget gak varian Mu? Ingat. Iya, pernah ada muncul beritanya. Nah, varian Mu itu begitu keluar, itu kan sebenarnya cukup bikin heboh media massa juga. Wah, keluar varian baru nih. Padahal waktu itu kalau nggak salah pandeminya lagi baru agak menurun. Keluar lagi varian Mu. Tapi yang nggak diketahui oleh publik, Mu itu adalah masuk varian of interest. Dan dia nggak pernah masuk ke varian of concern. I see. Gitu. Jadi biarpun dia keluar, tapi dia nggak seberbahaya itu ternyata setelah penelitiannya. Jadi lu bisa kebayangkan kalau misalnya si Omicron kayak apa. Oke. Nah, yang mau gue tanya dari penelitian yang lu baca, karena kan lu nggak mungkin neliti kan. Satu kan knowledge-nya kurang pasti. Yang kedua kan mungkin referensi teman-teman juga terbatas gitu. Dari yang lu baca dari teman-teman sejawat kedokteran lo, apa efek berbahaya ditimbulkan dari varian Omicron ini? Apakah, maksud gue gini, apakah sekali kena efeknya kurang dari seminggu langsung bisa meninggal? Maksud gue, apakah efek sesaknya lebih parah kondisinya? Atau bahkan orang yang pernah kena COVID gitu ya, pasca COVID, mereka akan lebih rentan gitu? Atau maksud gue sejauh mana berbahayanya tuh gimana ya maksud gue? Makasih loh buat lu masih bilang gue baca gitu, bukan nyontek ya setidaknya. Nah, jadi ini gue ngebahas lagi, kembali lagi nih ke VOI sama VOC. Jadi apa sih bedanya? Okay. Nah, kalau suatu varian virus bisa masuk ke VOC, pasti dia dilihat dari tingkat penyebarannya. Apakah dia lebih penyebarannya lebih cepat atau enggak? Virulensi itu adalah daya rusak virus, di mana berarti berbahaya enggaknya si virus. Nah, yang ketiga adalah bagaimana cara dia untuk bisa berkelit dari vaksin. Artinya vaksin itu nggak mempan ke dia. Nah, kalau misalnya dari dari suatu varian virus terdapat komponen ini, biasanya dia langsung masuk ke varian of concern atau VOC. I see. Gitu. Nah, si Omicron ini kan tadi gue udah bilang ya, dia langsung masuk ke dalam VOC tanpa melalui VOI. Artinya dia benar-benar baru ditemukan, penelitian dan data yang ada masih sangat sedikit. Yang menjadi masalah utama adalah tingkat penyebarannya yang sangat-sangat tinggi. I see. Jadi kalau misalnya lu tanya, bagaimana tentang vaksinnya, nah untuk sementara itu kita masih agak informasi yang ada masih kurang untuk bisa kita publikasikan tentang vaksinnya, tentang sesak napas tadi lu bilang ya, itu berarti daya serang virusnya seberapa kuat itu kita memang belum punya datanya. Tapi waktu itu sudah ada yang dipublis bahwa katanya ini adalah dia mempunyai kecepatan penularan itu mencapai 500% dibandingkan dengan virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan. Wah, I see. Berarti mungkin dengan masker aja tidak cukup gitu kan? Dengan masker bisa nggak cukup, tapi kalau di gue ya, kalau misalnya buat bayangan gue, itu kalau misalnya lu kena virusnya dari Wuhan, misalnya gini nih, lu ke ruangan berdua dengan orang yang penderita virus dari Wuhan. Nah, mungkin dengan jarak 3 meter, lu jaga, gitu, dan lu pakai masker, lu aman, nggak kena semprotan virusnya. Gitu. Tapi dengan si Omicron ini, mungkin lu dalam jarak satu ruangan penuh 5 meter atau 6 meter gitu, itu penyebaran virusnya masih bisa mencapai ke lu. I see. Gitu. Jadi kita bilang itu adalah penyebarannya itu jauh lebih cepat. Nah, prokes itu tetap menjadi satu-satunya senjata utama kita untuk mempertahankan diri terhadap si varian ini. Selain vaksin.
gitu. Nah, kalau misalnya buat teman-teman sobat healthy yang mungkin nggak gitu kebayang nih seberapa cepat sih kira-kira penularannya. Ini informasinya, varian Delta itu memiliki kecepatan kira-kira 100% dari varian dari virus original di Wuhan. Artinya kalau misalnya di Wuhan angkanya 1, ini 2. Iya, di Wuhan tuh 1, Delta itu 2, Omicron 5. Makanya lo bayang nggak kalau misalnya kita tetap nggak berhati-hati, kita nggak waspada nih terhadap varian ini, bisa merebak lagi gelombang ketiga. Nice. Yan, berarti kalau gitu dengan kata lain, mutasi virus adalah penambahan genetik yang berupa sayap. Karena kan tadinya deket, sekarang 5 meter kena. Berarti, gue baru tahu sekarang, mutasi virus tadi dari Wuhan, ketika berkembang ke Delta, itu sayapnya lebih panjang. Nah, ketika ke Omicron, itu lebih panjang lagi. Makanya lebih jauh. Berarti gue ngerti secara garis besar, teman-teman, pemutasian virus itu memperbesar daya terbang dia. Gitu kan? Kan dari logi lu gue bisa ini dong. Ternyata nggak cuma matematika, biologi juga gagal. Kalau video kita lanjut sampai berapa jam gitu, mungkin kebukti semua mata pelajaran gagal. Iya, tapi gini, pertanyaan gue gini, kan berarti kan tadi yang lu bilang tadi ya, maksudnya belum, yang udah terbukti adalah daya infeksiusnya lebih tinggi, maksudnya tadinya lebih infeksius kan. Nah, tapi kan belum terbukti dia menyerang lebih menyakitkan, maksud gua. Bisa aja orang terkena COVID-19 gitu, varian Omicron, tapi ternyata efeknya tidak seberbahaya Delta, misalnya gitu loh, maksud gua. Kebayang nggak? Nah, bisa seperti itu. Iya, nah pertanyaan gue begini. Ketika kita pernah bahas dulu ya, ketika orang udah divaksin, ketika virusnya bermutasi, bisa nggak kedeteksi? Karena kan ketika mutasi kan vaksin hanya mendeteksi virus yang kurang lebih dengan gen yang sama, gitu kan pertanyaannya kan. Nah, gue nanya sama lu, untuk orang-orang pasca COVID gitu ya, yang antibodinya sudah terbentuk, apakah itu juga berlaku sama? Maksud gue, tubuhnya benar-benar udah nggak mengenali lagi. Even dia pasca COVID ya, maksud gue ya, bukan disuntik vaksin, tapi pasca COVID dia udah sembuh gitu. Apakah efeknya tetap sama? Maksud gue, antibodinya tidak mengenali virus jenis baru ini, atau dia mungkin lebih bisa adaptasi gitu. Gue mau nanya itu sih sebenarnya. Bisa jadi, Bud. Bisa jadi. Jadi antibodi yang terbentuk di tubuh kita, baik itu yang alami karena kita habis menderita COVID, atau yang buatan karena pemberian vaksinasi. Itu kan sebenarnya sama-sama antibodi kan. Nah, itu memang biasanya punya batas waktu. Nggak kadaluarsa sih, tapi lebih kepada efektivitasnya semakin lama semakin menurun. Makanya dibutuhkan yang namanya booster. Gitu. Okay. Mungkin lu juga familiar ya. Ini gue nggak bicara vaksin COVID. Gue bicara tentang vaksin influenza, flu shot, flu booster. Yang lu tau nggak, tiap tahun itu kan memang kita harus disuntik. Biasanya untuk orang tua atau misalnya mau bepergian ke haji misalnya, itu kan mendapatkan vaksin. Dan dia mendapatkan booster namanya kalau dia udah tahunan. Nah, sifat dari vaksin COVID ini adalah seperti itu juga. Jadi kita membutuhkan booster. Jadi nggak peduli variannya apapun, memang efektivitasnya akan menurun. Itu satu. Gue baru tahu yang ini. Terus? Iya. Makanya kenapa lu tahu kan ada wacana vaksin ketiga. Nah, itu bukan karena kita dapat vaksinnya beda merek, makanya langsung mau kita lakukan vaksin ketiga. Enggak. Tapi lebih kepada untuk bisa ngebooster, untuk bisa meningkatkan lagi efektivitas dari vaksin yang 1 dan 2. Gitu. Bukan, tunggu, vaksin ketiga bukannya untuk tenaga medis kayak udah dapat uang lebih, setahu gua. Bukan itu ya? Gua udah tahu itu alasannya kalau nggak salah. Kalau malah jebak Vito sih. Gua kesel nih, Bud. Soal duitnya belum masuk. Bukan ya? Yan, gua nanya sama lu. Ini gua baru tahu. Maksud gua gini, kalau gitu berarti nggak ada imunitas yang berlaku kebal dong. Maksud gua pikir ketika let's say pasca COVID, kena COVID gitu ya, itu imunitas tuh antibodi lu berlaku selamanya. Tubuh lu kan ingat. Kan setahu gua gitu sistemnya. Tubuh lu jadi ingat, antibodi lu ingat nih kalau virus ini masuk someday, gua udah tahu nih, gua udah pernah gitu. Bukannya berlaku selamanya itu ya? Enggak berlaku selamanya, Bud. Tapi memang efektivitasnya berbeda-beda.
untuk jangka waktu durasinya itu beda-beda. Ya tadi gue bilang kalau misal flu shot kemungkinan harus diulang setahun sekali. Kalau misalnya vaksin hepatitis B misalnya itu biasanya sih bahkan 10 tahun aja masih bisa bertahan. Oh, I see. Gitu. Beda-beda, tapi tetap nanti ujung-ujungnya pada saat pengecekan nanti kan kelihatan kok antibodinya itu sudah semakin menurun dan berarti dia memerlukan booster. Oh, kalau gitu misalnya gini ya, amit-amit ya. Orang kan suka bilang gini dulu. Gue nih pasca COVID, berarti gue nggak mempan lagi. Belum tentu dong. Kalau 2 tahun lagi dia kena, bisa aja dia kena lagi. Even dengan virus yang sama. Bisa aja, Bud. Bahkan gue punya pengalaman. Maksudnya teman gue yang nakes, itu dia udah merasakan 3 atau 4 kali infeksi COVID gitu. Dan ternyata pas dicek strainnya beda-beda semua. Untungnya sih kondisinya ringan ya, jadi gejala dia gitu. Cuma ya dia udah merasakan berbagai macam. Jadi dia udah divaksin, udah dapat antibodi dari vaksin, dia dapat antibodi dari penyembuhan prosesnya dia sendiri, tapi dia tetap terkena juga. Gitu. I see. Kalau gitu. Jadi sebenarnya tentu aja kalau misalnya lu punya antibodi, ya kemungkinan lu kena pasti akan lebih kecil. Itu satu. Terus yang kedua harapannya yaitu kalaupun lu kena, efeknya nggak akan seberat orang yang tidak mendapatkan antibodi. Gitu. Wah, ini gue baru tahu nih. Gue udah sounding. Maksud gue banyak orang yang setelah divaksin tuh lebih santai sekarang. Karena pikiran gue sebagai host Healthy Hacks juga sama. Udah divaksin udah beres dong. Maksud gue paling nggak tuh booster untuk mencegah varian lainnya gitu. Ternyata nggak ngefek ya. Kalau gitu, tahu gitu tiap 6 bulan lo divaksin gue. Vaksin yang paling murah aja nanti ya biar resist dong maksud gua. Ya dong tiap 6 bulan rutin lah. Tapi gua nggak mau yang berat-berat, vaksinnya yang ringan, yang murah-murah aja. Kan emang pelit. Nanti tiap Jumat 1 minggu lu libur lagi. Oke. Yan, gua tanya lagi, apa yang perlu kita waspadai lagi dari Omicron ini? Maksud gua selain tadi, maksud gua apa lagi yang kita perlu waspadai? Ya, jadi kita kan udah tahu nih bahwa tingkat infeksius dia sangat-sangat tinggi. Nah, dan tadi gue juga udah sebutin bahwa tetap aja pintu utama kita adalah prokes dan juga vaksinasi. Makanya itu target. Makanya nggak mengubah protokol, nggak mengubah terapi, nggak mengubah apa yang sudah dilakukan oleh WHO dan pemerintah saat ini. Tetap kita usahakan adalah semua orang mendapatkan vaksin dulu, minimal 1 kali, baru nanti kalau misalnya mau dilakukan booster, silakan. Gitu. Nah, pesan gue adalah metodenya udah ada nih. Cuma tinggal kepatuhan kita aja gimana caranya. Jangan sampai kita lengah. Nah, seperti kata lu Bud tadi, lu juga udah bilang kan, kalau misal lu juga merasa gimana nih? Merasa aman gitu karena lu udah melakukan vaksinasi. Tapi lu harus tahu vaksinasi itu nggak memberikan imunitas 100%, walaupun ke varian yang sudah ada. Mau ke alpha, beta, delta, gamma, itu pun vaksin nggak memberikan jaminan 100% lu nggak akan kena, enggak. Apalagi sekarang ada varian yang baru lagi yang kita masih belum tahu datanya. Makanya prokes jangan sampai lengah, kita tetap pakai masker, cuci tangan, sebelum pulang ke begitu lu pulang ke rumah, ganti baju, mandi dulu sebelum lu interaksi sama orang tua, anak-anak. Tetap anggap aja bahwa di sekitar kita ini semua isinya adalah virus. Kita tetap harus berhati-hati. Ingat selalu, kalau misalnya kita terpapar virus, resikonya itu bukan cuma di kita doang, tapi di keluarga dan orang yang kita sayang. Gue setuju banget. Maksud gue, kayak gue misalnya pulang kantor gitu ya, pasti, karena udah punya anak, pasti lebih aware juga. Kayak misalnya abis bikin konten ini juga sama virus, gue bersihin semua. Karena kan dia nyebar. Maksud gue, kan virus Omicron ini bisa nyebar nggak cuma lewat langsung, tapi lewat direct, tiba-tiba laptop kena atau handphone kena. Jadi biasa langsung gue restart ulang kan. Takut bahaya, maksud gue gitu loh ya. Iya kan, takutnya kan lu bawa virus kan gue nggak tahu. Jadi biasa gue akan sanitizer dulu semua gitu. Makanya install McAfee, Bud. Apira kalau enggak. Tapi Bud, sebenarnya daripada lu sebelum ketemu Ethan lu pulang mandi gitu, sebenarnya menurut gue sih lu nggak ketemu Ethan juga nggak apa-apa gitu kan. Penting 2 bulan lancar. Ini idenya bagus sebenarnya. Bini lu pasti setuju gitu. Idenya bagus sebenarnya ini, tapi sayang sekali sebetulnya tidak bisa gue lakukan ya, karena sebetulnya terlalu menyebalkan buat gue ide ini sebetulnya. Iya, yang nggak bisa cuma lu kan. Bini sama anak tuh bisa-bisa aja. Itu poin gue loh. Yang butuh tuh lu gitu, bukan mereka. Ya, benar juga sebetulnya. Teman-teman, kita mau bilang bahwa
Gua merasa pemerintah udah aware banget ya sekarang. Kan kita tahu Jakarta naik PPKM level 2 gitu. Maksudnya tadinya gue tuh ada beberapa show di Jakarta, gitu. Ada beberapa show di mall di Jakarta, di beberapa. Nah, tiba-tiba PPKM level 2 kita semua jadi berpikir gitu. Aduh, jangan-jangan bahaya nih gitu. Kita nggak tahu situasi kondisinya kan. Maksudnya kita jangan tahu. Terus kemudian Nataru juga pemerintah akan berlakukan dengan ketat. Jadi gue rasa pemerintah udah mencoba sebaik mungkin apa yang bisa mereka lakukan, dan sekarang tinggal kita saatnya gitu. Kalau misalnya kita masih nggak aware ya kan pemerintah juga nggak bisa maksain kita pakai masker terus di rumah atau di mana, kan dia nggak bisa ngecek juga gitu. Tapi yang kalian akan lihat efeknya nanti, karena kalian lihat tuh di berita tingkat kematian meningkat gitu. Itu efek dari kita semua sebetulnya, ya dong. Kan pemerintah nggak bisa. Nanti kalian akan baca berita yang meninggal naik rumah sakit penuh, itu lagi yang akan terjadi gitu. Jadi saran gue sebetulnya buat kita semua, please patuhi protokol kesehatan, bukan soal Omikron atau bukan gitu, tapi lebih ke keselamatan orang terdekat di sekitar kita gitu. Kalau teman-teman abis nonton konten ini, dibersihin juga handphonenya, takutnya nanti kena virus juga. Soalnya kan Adrian tenaga medis, maksud gua takutnya virusnya tersebar di mana-mana gitu. Yan, boleh dong, masa kita nggak ikutin gitu. Ada lagi nggak ya dari lu tambah 2 kata terakhir? Ingin berkata kasar sih, Bud, tapi takutnya disensor gitu. Jadi udah sih itu aja pesan gue. Jadi buat sobat kreatif yang lain, stay safe, mudah-mudahan pandemi ini juga segera berakhir. Konten kita akan tayang setiap hari Senin dan juga Kamis. Nantikan terus di episode selanjutnya. Stay healthy, stay alive. Bye-bye. Bye-bye.